Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku yang soleh dan solehah. Masih semangat belajar ya? Nah, kali ini kita berjumpa dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis dan kita akan belajar materi hadis tentang takwa. Nah, sebelum kita mempelajari tentang hadis takwa, mari kita sama-sama melafalkan hadis tentang takwa. Silahkan anak-anak membuka buku paket pada halaman 52. Hadis tentang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Terjemah hadis takwa, yang artinya dari Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepadaku. Kepada siapa? Kepada Abu Dzar. Apa pesannya? Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah tadi bunyi tentang hadis takwa beserta artinya. Nah, anak-anakku, hadis tentang takwa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi mengajarkan 3 hal. Apa saja? Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah, yang kedua berbuat baik, dan ketiga berakhlak mulia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perintah untuk bertakwa. Anak-anakku yang ibu banggakan, kita sebagai orang yang beriman, orang yang mempercayai akan adanya Allah, tentu kita harus bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa itu sangat penting, apalagi kita yang beragama Islam. Takwa berasal dari bahasa Arab, yaitu waqo. Secara bahasa, artinya adalah patuh atau taat. Sedangkan secara istilah yaitu takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perintah Allah yang harus kita lakukan diantaranya adalah menjalankan sholat, berdoa, berpuasa, ibadah haji, menuntut ilmu, bersedekah, dan lain-lain. Adapun larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi diantaranya mencuri, berkelahi, membentak orang tua, berbohong, dan lain-lain. Anak-anakku, kita sebagai umat Islam, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah hadapannya nanti adalah takwanya, bukan karena kekayaan dan juga bukan karena kecerdasannya. Dan orang yang bertakwa sudah mempunyai jaminan surga di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita semua harus berlomba-lomba untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kandungan dari hadis takwa yang pertama tadi adalah bertakwa kepada Allah, menjauhi larangannya dan menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, untuk kandungan yang kedua, kandungan hadis yang kedua adalah berbuat baik. Sebagai makhluk sosial dan manusia yang beriman, tentu saja kita menginginkan kebaikan, apalagi kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa kecil atau perbuatan buruk yang kita lakukan. Oleh karena itu, ketika kita melakukan keburukan yang mungkin tidak kita sadari, hendaknya kita segera berbuat baik. Ajaran yang ketiga yaitu tentang berakhlak mulia. Akhlak mulia memiliki kedudukan penting dalam kepribadian orang yang bertakwa. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.
Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan dalam sebuah hadis lain dijelaskan, Nabi Muhammad SAW ditanya, hal apakah yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga? Beliau menjawab, takwa dan akhlak yang mulia. Nah, sudah jelas ya anak-anak, untuk dapat memasukkan kita ke dalam surga yang kekal abadi, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kalian kali ini adalah silahkan kalian hafalkan hadis takwa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di buku paket pada halaman 52 dan dikumpulkan dalam bentuk video dikirim ke WA Group. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan kita semuanya diberi kesehatan. Kalian semua tetap semangat belajar di rumah ya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.